Loh kok BUMN jadi dijual-jualin kayak gini? Pertamina dan Telkom pun bukan BUMN. Dan Antaranya aja bukan. Dengan menyelepaskan BPI dan Antara yang mengelola seluruh aset BUMN yang begitu, itunya aset dari APBN. Dan kita menyebut dia bukan penyelenggara negara. Menurut saya menjadi menarik buat ahli-ahli hukum tata negara untuk melakukan uji materi terhadap ini. Dan bahkan di undang-undang ini dikatakan hapus buku Bang Pompi. Baca undang-undang terakhir. Hapus buku segala selesai di kepala BPI dan Antara. Ini menurut saya sedih betul saya melihatnya. Tata kelolanya di mana gitu. Pandu Sahrir misalnya. Soal integriti saya kembali bertanya. Kalau Anda bukan keponakannya LBP, Anda bisa nggak sih jadi? Rosan misalnya gitu ya. Kalau bukan ketua tim suksesnya Prabowo, bisa nggak jadi? Erik gitu. Ya kan? Kalau Anda bukan ketua tim suksesnya Jokowi, bisa nggak jadi? Doni Oskaria misalnya. Ya. Doni Oskaria nggak bisa dipungkiri pernah kerja di tempatnya CT Corp, jadi direksi. Pak Presiden Prabowo, menteri yang mengatasi ini tuh juga sekarang jadi ketua Dewasnya. Berarti Bapak setuju dengan cara seperti ini. Kalau Bapak setuju dengan cara seperti ini, saya khawatir besok ini jadi arisan oligarki gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Pumpi Dahidatul di acara PhD 4K. Kesayangan Anda tentunya, podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Ini kita masuk ke SKS yang keberapa? Kita akan menggali itu yang namanya basis ekonomi Indonesia ke depan. Karena sudah ada di studio ini Bung Yanuar Rizky, ahlinya. Siap. Robin Hood ekonomi. Ya. Jadi belakangan ini yang rame ini urusannya Daya Anagata Nusantara atau disingkat jadi Danantara. Wah. Ngeri kalau ada dana-dana. Dana antara saya pikir tadinya, tapi ternyata Daya Anagata Nusantara. Jadi adalah kekuatan masa depannya Nusantara gitu kan. Bagus itu nama. Nah, cuman disingkat ada dananya lagi gitu. Jangan-jangan memang buat nyari dana apa gimana itu ceritanya? Silakan Bung Yanuar. Ya, satu sih kalau kita lihat Danantara ya, kan Daya Anagata Nusantara. Kalau berdasarkan yang pernah saya dengar ketika saya ngobrol dengan Pak Tantri Abeng, Menteri BUMN pertama, gitu ya. Jadi memang pertama kali dibentuk Kementerian BUMN itu, idenya memang punya yang namanya kekayaan negara yang bisa dipakai untuk membiayai pembangunan, tapi tidak di APBN. Jadi kita harus ke historis itunya dulu. Jadi Kementerian BUMN itu dibentuk ya kan hanya untuk transisi menuju ke superholding itu. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu idenya adalah kalau misalnya BUMN neracanya digabungin semua jadi satu, maka dia akan punya balance sheet yang besar. Kalau dia punya balance sheet yang besar, dia bisa menerbitkan sekuritisasi. Entah itu sekuritisasi aset backed securities ya. Entah itu sekuritisasi saham, stoknya, entah itu sekuritisasi hutang, ya kan, obligasi. Jadi kan ada 3 hal yang bisa dikerjakan di corporate way, ya kan. Jadi artinya ini tidak akan mengganggu yang namanya APBN. Nah, pada waktu itu dibentuk Kementerian BUMN, kenapa? Kalau menurut cerita Pak Tantri Abeng ke saya, karena setelah dia tahunya diangkat jadi Menteri BUMN, Pak Soeharto. Menurut Pak Harto ke dia, bahwa untuk melakukan konsolidasi menuju digabungkan semua BUMN jadi satu superholding itu, dia harus menteri juga, karena dia harus ngambil semua BUMN di bawah Kementerian Teknis. Jadi kan yang ada yang di bawah Departemen Perindustrian, ya kan ada yang di bawah Departemen Energi. Nah, untuk bisa ngambil itu harus menteri juga. Nah, yang saya dengar juga dari beliau memang dulu namanya katanya Nusantara jadi nama superholding itu. Nama superholding kan ada Nusantaranya juga. Ada Nusantaranya juga gitu. Nah, jadi artinya
bahwa sebetulnya kan sekarang ini Undang-Undang BUMN perubahan ketiga. Yang perubahan keduanya 2003. Yang pertamanya terkait dengan adanya dibentuk Kementerian BUMN itu. Nah, jadi Kementerian BUMN sifatnya itu ad hoc untuk menuju dibentuknya super holding. Pak Harto waktu itu, ini dari saya kira-kira ngobrol Pak Tanti tahun 2015 lah, terus segitulah ya. Jadi Pak Tanti bilang ke saya tuh, Pak Harto itu pada waktu itu menghadapi persoalan yang sudah dia juga baca. Sama juga ketika kita bicara Cina baca, ini kelihatannya ke depan nih saya akan mengalami defisit di LPBN. Kalau saya tambah hutang lagi, saya udah males diatur-atur sama IGGI. IGGI kan kalau dulu model hutangnya beda sama sekarang. Terdiri dari beberapa negara yang dipimpin oleh Belanda. Setiap nambah hutang, ngatur. Nah, kira-kira apa nih solusinya? Makanya muncullah solusinya holdingisasi BUMN. Biar nanti BUMN aja yang cari pendanaan, tidak mengganggu defisit APBN. Nah, ini masalahnya di kita. Kemudian antara neraca BI untuk operasi moneter itu terkuras oleh BLBI, sehingga akhirnya BI harus berhutang ke IMF. Sebagai pemberi hutang, IMF kan mesti punya jaminan bahwa pemegang saham BI dalam hal ini pemerintah Indonesia bisa bayar hutangnya. Artinya IMF mulai ikut campur bagaimana mengatur fiskal Indonesia. Dalam letter of intent IMF yang ditandatangani oleh Pak Harto, salah satunya untuk mengatasi Kamdesu itu, yang fotonya begitu Pak Harto. Salah satunya adalah untuk mengatasi jurang fiskal APBN karena untuk pembiayaan krisis itu adalah privatisasi BUMN, Bang Pompi. Jadi LOI IMF itu menjadi game changer dari konsep ketika Soeharto membentuk Kementerian BUMN mau melakukan konsolidasi modal nasional, dijadikan holding oleh IMF, jadi game changer justru menjadi melepaskan modal nasional ke swasta, privatisasi. Tapi ya namanya juga posisi LOI. Nah, sejak itu fungsi Kementerian BUMN itu menjadi berubah. Yang tadinya mengurusi untuk upaya transformasi menuju holdingisasi, konsolidasi modal nasional, menjadi tukang jualan BUMN, privatisasi. Situasi saat ini, kita bahas sekarang, di sini berapa kali kan? Dengan PPN nggak naik. Ya. Kalau misalnya PPN nggak naik, shortfall ini harus diatasi penambahan hutang. Penambahan hutang harus melakukan negosiasi lagi untuk naikin batas atas hutang. Ini kan tidak konservatif. Jadi kalau dari ide ini, masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Subianto itu sebenarnya sama dengan masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Soeharto di era-era terakhir. Menghadapi masalah fiskal yang tertekan. Ya kan? Solusinya memang di depan kurvanya membentuk yang seperti ini. Satu sisi dalam hal gercepnya, Soeharto dulu terhambat rekonstruksinya, ya karena terus kena krisis moneternya dan krisis politik. Sehingga akhirnya juga Kementerian BUMN jadi berubah fungsi jadi tukang jualan BUMN. Dari sisi melangkah di depan kurva secara cepatnya, bener Bang Pombe. Ya kan, sebelum masalah ini jadi ribet gitu loh. Karena kan kalau sekarang kita tidak terikat lagi dengan LOI IMF ya. Karena kan berarti kan kita bebas dong sebagai negara mau ngapain aja. Gitu kan? Nah, artinya kan kita langsung cepat membentuk. Tapi begini Bang Pompi, pertanyaan saya kalau saya baca undang-undang itu, saya melihat kalau dulu kita ribut privatisasi, loh kok BUMN jadi dijual-jualin kayak gini? Ya kan? Kemudian kita gelisah bahwa kita seolah-olah nggak punya apa-apa. Saya melihat undang-undang Danantara ini malah dari kapitalisme negara berubah menjadi kapitalis birokrat. Ada banyak alasan argumentasi saya ke sana. Ya, ini menarik ini. Argumentasi saya ke sana. Dari draft bersih yang dibahas di paripurna katanya karena kita belum punya undang-undang segala macam. Ini yang jadi ribut orang. Tidak bisa dia karena KPK, tidak bisa kena segala macam. Saya cari apa sih yang dipermasalahkan? Ternyata ada pasal. BP Danantara bukan penyelenggara negara. Ya? Bukan penyelenggara negara. Ini menurut saya betul ada fatwa yang dikeluarkan oleh MA dan juga bahwa BUMN itu kekayaan negara yang dipisahkan.
Tapi ada juga putusan MK, walaupun kekayaan negara dipisahkan, tetap harus ada penguatan negara. Ya kan? Pertanyaan saya, dengan menyelepaskan BPI dan Antara yang mengelola seluruh aset BUMN yang begitu, itunya aset dari APBN, dan kita menyebut dia bukan penyelenggara negara, menurut saya menjadi menarik buat ahli-ahli hukum tata negara untuk melakukan uji materi terhadap ini. Pasti akan. Uji materi terhadap ini karena MK juga ada putusan, walaupun BUMN itu adalah kekayaan negara dipisahkan, tapi harus tetap ada unsur penguatan negara. Saya bukan ahli hukum tata negara, Bang Pompi, tapi saya juga menggugah para ahli hukum tata negara. Undang-undang ini masuk ke uji materi. Karena kalau berdasarkan putusan MK yang terakhir, betul BUMN kekayaan negara yang dipisahkan, tapi tetap harus aspeknya penguatan peran negara. Dengan disebutkan bukan penyelenggara negara, menurut saya ini sudah masuk ke uji materi. Nah, sampai situ saya terus lihat, bukan penyelenggara negara. Saya lihat, kenapa ya ada tetap Menteri BUMN? Dan Ketua Menteri BUMN-nya pun adalah Ketua Dewan Pengawas. Iya. Di banyak negara, Bang Pompi, itu Menteri Keuangan. Jadi saya ingin mengatakan ke semua yang bertarung ini, kan semua orang bilang ini tarik-menarik, ini segala macamnya. Janganlah kita, kebencian kita kepada seseorang, merusak sistem tata negara. Mungkin dalam konseptualnya jadi salah. Gitu. Mungkin dalam konsep ini, dalam beberapa kekuatan ini, banyak yang tidak setujulah dengan figur Menteri Keuangan. Tapi jangan merusak tentang fungsi Menteri Keuangannya menurut saya. Betul. Tatanannya dirusak hanya untuk mengakomodir orang. Iya, gitu kan. Kalau Anda tidak bisa mengganti si figur itu dari Menteri Keuangan, ya Anda juga jangan merusak institusinya. Bertarunglah untuk mengganti si figurnya sesuai dengan figur Anda dong. Gitu. Kita bicara tata negara nih, bukan bicara tentang pertarungan politik praktis, Bang Pombi. Nah, menurut saya berangkat dari situ, ada juga yang tetap pengen punya kepentingan ya. Muncullah tetap ada Menteri BUMN gitu kan. Dan lucunya ya, kata Ketua BPI dan Antara yang ditunjuk Presiden Prabowo kemarin, kata Rosan bilang tata kelola kita tuh nggak mungkin inilah berlapis-lapis. Ini bukan kue lapis. Ya tuh tata kelola itu kan harus, saya nggak mengquote apa yang dikatakan Warren Buffett deh. Tata kelola itu justru harus clear dan kemudian transparan dan kemudian akuntabel gitu. Warren Buffett kan bilang, Bang Popi, kalau kita milih orang, pertama tuh integritas, intelligence itu kemampuan, kepintarannya, ketika dia punya passion, energi. Tapi kata Warren Buffett, kalau yang pertama nggak ada, yang kedua akan membunuhmu. Betul. Ya nggak? Nah, pertanyaan saya, kita selalu bilang, mohon maaf nih, ya dengan seluruh tapi kita kan perlu, karena ini resiko buat orang-orang yang ditunjuk ini, karena Anda sekarang pejabat negara menjalankan aset negara, resiko dong kalau kita kritik. Ya, Anda selalu menggambarkan, wah, Pandu Sahrir misalnya, mengelola aset segala macam lah. Tapi saya bisa tanya juga, kok Bukalapak bisa jadi gitu? Iya nggak? Oke lah, Anda orang yang punya intelligence bagus, punya networking bagus di dunia investment, punya energi, punya passion. Soal integriti saya kembali bertanya, kalau Anda bukan keponakannya LBP, Anda bisa nggak sih jadi? Iya nggak? Rosan misalnya gitu ya. Gini apa? Kalau bukan ketua tim suksesnya Prabowo, bisa nggak jadi? Erik gitu. Ya kan? Kalau Anda bukan ketua tim suksesnya Jokowi, bisa nggak jadi? Doni Oskaria misalnya, ya. Doni Oskaria nggak bisa dipungkiri pernah kerja di tempatnya CT Corp, jadi direksi. Dan di sini kan kental sekali kalau kita bicara zaman SBY, pengusaha yang paling banyak berperan ya CT kan. Kalau zaman Jokowi, pengusaha yang paling berperan LBP, walaupun dia militer, tapi kan dia selalu ingin dikenang sebagai pengusaha, dia sendiri yang bilang. Ya nggak? Jadi representasi Jokowi dan juga SBY juga merepresentasikan kekuatan oligarkinya. Ada keponakannya LBP, ya nggak? Kemudian ada orang yang memang pernah bekerja. Ya orang bilang, oh jangan curiga gitu dong, semua orang punya kesempatan dan sebagainya. Oke,
Tapi saya ada seorang yang pernah ngomong sama saya, politisi senior, pernah menteri lama gitu ya, bahkan di antar beberapa era pemerintahan. Dia bilang ke saya gini, kau boleh hebat, tapi kalau kau ingin berkuasa, harus ada orang hebat yang membuat kau hebat. Ya kan Bang Bombi? Artinya, invisible hand yang dikatakan Adam Smith itu seperti dikatakan oleh John Nash. Invisible hand itu nggak abrakadabra. Selalu ada orang yang memberikan perannya untuk membuat. Jadi artinya kan, udahlah kita nggak usah pakai teori mendakik-dakik. Intinya kan dia jadi di situ tuh pasti ada yang menjamin. Nah, persoalannya menurut saya, ini bukan berlapis-lapis. Apakah undang-undang ini mengatur tentang integriti, Bang Pompi? Integriti itu diatur oleh apa? Anti konflik kepentingan. Iya. Saya menanti PP-nya Pak Prabowo. Soal tata kelola Danantara. Yang ingin saya nantikan apa? Dan sayangnya di Setnek belum ada, kalaupun katanya udah ditandatangan. Yang ingin saya nantikan, ada di situ PP-nya mengatakan bahwa semua orang yang di BP Danantara harus mendeklarasikan afiliasinya, baik hubungan keluarga, maupun hubungan usaha. Ini bukan barang baru, di Amerika diatur Bang Pompi. Amerika tuh negara kapitalis juga, jadi dia ada undang-undang tentang anti konflik kepentingannya. Dia harus deklarasi, jadi publik itu tahu dari deklarasi bahwa dia tuh konflik afiliasinya secara keluarga dengan ini, secara usaha sama ini. Di Amerika ada fatwa dari Supreme Court-nya, MA lah kalau kita. Kalau orang kemudian masuk ke dalam korporasi, perusahaan publik, dan dia punya afiliasi yang memungkinkan punya potensi transaksi benturan kepentingan, maka dia harus menjalankan yang disebut dengan abstain teori. Apa itu abstain teori? Ketika dia menjabat itu, dia harus melepaskan semua saham-sahamnya. Yang terkait dengan potensi benturan kepentingan. Saya menanti PP Integrity nih. Satu PP Integrity ini mengatakan bahwa orang-orang di BPI Danantara mengumumkan hubungan afiliasinya dan mengumumkan seluruh saham-sahamnya dilepas. Tapi Bang Pompi, di Undang-Undang BPJS itu ada? Oh iya, itu integrity artinya. Artinya saya lepas semua waktu itu. Artinya Undang-Undang BPJS bagus. Kalau saya Undang-Undang Danantara nggak ada. Bahkan menurut saya Bang Pompi, sorry to say, soal penyelenggaraan negara ini dirusak betul dengan mengubah saham seri A dan saham seri B. BUMN besok ini yang diholdingkan ke holding operasional, dia ada 2 saham di situ. Saham seri B, 99% ini dipegang oleh BPI Danantara, 1% saham di Warna yang dipegang oleh Menteri BUMN. Bang Pompi, penyelenggara negara sudah dikatakan, BPI Danantara bukan penyelenggara negara. Saham seri B ini berarti bukan saham negara lagi. Kalau dulu kita mempertentangkan tentang privatisasi, harus lapor ke DPR. Nanti privatisasi karena dia bukan penyelenggara negara lagi, divestasi, melepaskan hutang, dan bahkan di undang-undang ini dikatakan hapus buku Bang Pompi. Baca undang-undang draft terakhir. Hapus buku segala selesai di kepala BPI Danantara. Ini menurut saya sedih betul saya melihatnya. Tata kelolanya di mana gitu. Too powerful ya. Too powerful. Dan dinyatakan Danantara bukan penyelenggara negara, artinya saham seri B bukan saham negara. Ini ngeri nih. Artinya menurut saya buffer pertama tentang integritinya di mana gitu. Iya. Karena saya kan belum diundangkan juga toh. Ya, kan udah ditandatangan, tapi dicari di webnya Setnek belum ada. Katanya gitu. udah ditandatangan nih, udah. Tapi dicari di web Setnek belum ada gitu ya. Tapi kan mudah-mudahan, mohonlah. Kita jangan jadi negara yang konyol gitu loh Bang Pompi. Iya. Coba Bang Pompi bayangin. Berarti DPR-nya juga parah juga ya. Nih, sama sekali nggak ada jangan yang pragmatis Bang Pompi. Aduh. Coba gini ya. Saya menguasai seluruh aset BUMN. Untuk alasan apapun pembangunan dan sebagainya, saya menerbitkan sekuritisasi, Pak. Ya, sekuritisasi surat utang yang menerbitkan BPI Danantara, misalnya. Ya, BPI Danantara kemudian dipakai katakanlah untuk membiayai IKN misalnya, ke BUMN Karya. Uang dari obligasi ini dimasukin ke BUMN Karya. Ternyata default misalnya. Pilihannya APBN harus nambah modal ke Danantara. Kalau dia ada masalah di dalam neracanya. Bang Pompi, saya selalu bilang kan,
kita itu terlalu mudah mengatakan jangan mau diadu domba asing. Kalau sekarang ada kayak gini, asing pegang isu-isu tentang tata kelola. Di kemudian hari digoncang lagi kayak kita dulu mengalami 98. Isu tata kelolanya. Begitu saya ngambil default, katakanlah di Danantara, usulannya adalah swap ke saham. Sekali ngambil Danantara, saya ngambil semua BUMN. Ini kalau kita mau ngomong geopolitik gitu loh. Benar nggak? Nah, jadi maksud saya ingin menggugah semua elit politik ini. Ya, kita tahulah bahwa politik itu juga persoalan permainan berbagi. Tapi Anda jangan serakah yang ujung-ujungnya Anda juga tidak melindungi negara ini secara bisa ditekankan lagi yang namanya kapitalistik birokrat tadi itu. Ya, kan gini ya. Artinya si birokrat yang ada di sini sebetulnya udah bukan birokrat juga kan, orang swasta juga sebetulnya kan. Orang swasta diberikan kewenangan penuh oleh negara mengelola untuk barang negara dengan aksi-aksi korporasi dengan cara swasta. Iya, dengan cara swasta. Oke lah dikatakan, nanti kan nggak usah khawatir, ada komite investasi, komite audit di semua perusahaan juga ada. Iyalah, tapi menurut saya jangan lupa loh, ini aset awalnya aset negara dari mulai nasionalisasi, bukan barang lo, gitu barang nenek lo, bukan barang nenek lo, yang punya juga fund lo, gitu, yang punya tuh juga semua masyarakat, gitu. Betul. Jadi artinya kan juga jangan dengan atas nama biar lincah business judgment rule. Waduh, ini bahaya nih menurut saya. Dan saya ingin melakukan memberikan antitesisnya sederhana aja. Di mana integriti diatur, ya kan? Nah tadi kan kenapa saya mengatakan menggeser menjadi kapitalis birokrat? Ya tadi karena integriti tidak diatur. Saya ambil contoh deh Bang Pompi. GoTo ya mendapatkan dana dari Telkomsel. Argumennya waktu itu selalu mengatakan Telkomsel bukan BUMN, yang BUMN Telkomnya. Bang Pompi bayangin nggak kalau besok artinya Pertamina dan Telkom pun bukan BUMN, dan antaranya aja bukan, gitu loh. Ya nggak, dan antaranya aja bukan, sehingga negaranya udah hilang. Udah hilang. Badan usaha milik negaranya udah hilang. Saya coba flashback aja dulu waktu kita ngeributin GoTo gitu. Alasannya bahkan saya di RDPU DPR, di DPR sendiri mengatakan kan Telkomsel bukan BUMN. Saya kemudian mengadukan argumentasi, betul, tapi laporan keuangan Telkomsel masuk ke dalam laporan Telkom, maka dia akan jadi BUMN. Nah, sekarang saya ingin ambil di GoTo dulu, Mas, untuk kita ngelihat ke masyarakatnya. GoTo itu bisa terjadi revaluasi saham di bukunya 1 perak, pemegang saham lama, menjadi 265. Sesuai dengan standar akuntansi nomor 22. Ya. Revaluasi goodwill di aset untuk perusahaan startup itu bisa dilakukan kalau ketika dia ada aksi korporasi merger dan akuisisi, ada investor baru yang masuk yang membeli di harga revaluasi goodwill-nya. Itulah Telkomsel, itulah Telkom. Dia membeli 265. Artinya orang-orang yang tadi punya 1 perak angkatlah harga sahamnya ke 265. Itulah dia kemudian jadi untung di bursa. Seturun-turunnya ke harga sampai 50, dia masih untung 50 kali. Skala laporan keuangan Telkom, kan kalau Telkom sekarang dibandingkan Danantara kecil, karena Danantara kan akan menggabungkan semuanya. Bisa gitu tuh Bang Pompi. Saya ingin mengatakan Pak Presiden Prabowo, menteri yang mengatasi ini tuh juga sekarang jadi ketua Dewasnya. Berarti Bapak setuju dengan cara seperti ini. Kalau Bapak setuju dengan cara seperti ini, saya khawatir besok ini jadi arisan oligarki gitu loh. Kelihatannya bisa jadi. Bisa jadi begitu ya. Kita kan warga negara kan boleh juga berpendapat dong. Benar nggak? Nanti keluarin ini injeksi apa. Padahal reform Sasak di Cina, Hasanah dan juga bahkan Temasek sendiri. Hukuman mati itu ancamannya tuh. Iya, hukuman mati. Dia penguatan fundamental negara. Jadi kayak Cina, bagaimana kemudian dia membangun reformasi pertanian, membangun industri di sana. Fokus belanjanya itu kepada penguatan ekonomi. Cina itu waktu setelah Tiananmen gitu ya, ada konsolidasi politik di tingkat elit mereka. Tentu mereka lebih mudah karena satu partai, partai komunis Cina lah, ya kan. Walaupun mereka juga mulai mengatasi pertikaian antara Mao Zedong dengan Xiaoping. Deng Xiaoping. Jadi
pada waktu itu Xiaoping mencoba mulai melakukan konsolidasi agar permusuhan lama ini secara ideologis itu selesai untuk kepentingan negara. Nah, jadi kalau dari beberapa susahnya kan di Cina ini referensi agak susah ya, gitu ya referensi. Tapi dari beberapa referensi jurnal ekonomi politik yang saya baca, jadi intinya adalah Xiaoping itu ketika melihat ada Tiananmen itu, dia melihat sebetulnya ada sinyal, ada dari kelompok muda ini jengah melihat elit-elitnya, melihat mereka gitu. Jadi di bawah sulit gitu, sementara di atas ada kesulitan. Nah, jadi untuk tetap mempertahankan ideologi Cina, maka kita harus membuka ruang untuk kelompok baru ini tetap punya harapan. Intinya begitulah dari Xiaoping. Nah, reform ini kemudian memperkuatlah aspek negara di Politbiro, ya kan? Nah, sampai kemudian mereka menyadari ini kelihatannya Asia bakal krisis. Nah, dia mendahului kurva. Mendahului kurva ketika sebelum krisisnya itu terjadi, dia kemudian memberikan kewenangan pemerintahan kepada menteri. Presiden tetap ada, karena kan presiden pemimpin Partai Komunis Cina, gitu ya. Nah, disepakatilah di Politbiro ini ada perdana menteri, namanya Zhu Rongji. Zhu Rongji ini sebelumnya adalah gubernur Bank Sentral Cina, Public Bank of China. Jadi kalau kita sekarang mau melihatnya dari sisi storytelling, ini sebenarnya tidak terlepas dengan kepercayaan Cina tentang the art of war-nya Sun Tzu. Jadi the art war of Sun Tzu ini kan selalu mengatakan kalahkanlah musuhmu dari energi terbesarnya. Betul. Jadi karena melihat episentrumnya itu di krisis moneter di depan kurva, maka dia serahkan ke pemerintahan ini juga ke orang monetaris, tapi mengurus pemerintahan. Itulah Zhu Rongji. Dia menjadi perdana menteri. Nah, Zhu Rongji ini juga mendapatkan mandat, dikatakan bahwa dia, jadi gampangnya gini loh Bang Popi, gampangnya gunakanlah energi moneter, tapi untuk penguatan fundamental ekonomi Cina. Menjadi seorang monetaris. Yang menarik kan pidato Rongji pertama, di banyak jurnal itu dikenang dua hal yang dikenang. Ucapan dia bahwa dia akan membasmi koruptor. Kalau di antara kita semua ini pada akhirnya koruptor, satu peti mati terakhir buat saya. Itu yang paling banyak di-quote. Betul. Nah, kemudian yang paling banyak juga dibahas di dalam sisi reform ekonomi adalah ucapan dia, saya memimpin saat pengangguran besar di Cina. Ada 1 miliar orang menganggur. Jadi intinya, seperti juga kita cerita waktu Tiananmen tadi, intinya ada kelompok muda yang frustasi kan soal lapangan kerja dan sebagainya. Maka yang di delivery pertama adalah penciptaan lapangan kerja. Betul. Dan persoalan korupsi. Nah, kata Rongji, kalau ada 1 miliar penganggur, satu orang buat 1 tusuk gigi, biarkan 1 miliar tusuk gigi itu saya yang menjualnya. Jadi konsepnya Bang Pompi kalau kita lihat, reformnya sederhana. Berikanlah pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh rakyat Cina, nggak mendakik-dakik gitu. Kayak kita membahas AI gitu ya, nggak mendakik-dakik. Jadi pokoknya mereka kerjain, dan tugas saya sebagai negara menciptakan pekerjaan itu, lalu menjualnya. Jadi ciri khas orang monetaris betul. Jadi ciri khas orang monetaris betul bahwa ya sales ya. Ya kan prinsip itu sales jualan, tapi dia mengerikan ini. Nah, dalam pelaksanaannya disitulah memang sejarah baru Cina. Mulailah semua dihukum mati, bukan hanya omon-omon gitu. Betul-betul sama dia dilakukan hukum mati itu kan gitu. Dan bukan omon-omon yang kemudian Cina juga digugat di tahun 99, 99 atau 2000 ya antara itulah 99 digugat di WTO. Karena dia dianggap plagiat. Jadi ternyata konsep tusuk gigi itu konsep plagiat nih dia. Jadi kalau ada orang buat router misalnya ya, ada Cisco kan kita kenal ya, Cisco buat router, dia cari, dia suruh orang Cina ini gimana sih buatnya, dibuat yang persis. Ada namanya reverse engineering. Jadi intinya memang plagiat. Jadi dia plagiat, tapi barangnya barang merek Cina. Nah, di beberapa jurnal yang saya bahas, sebetulnya kunci kemenangan Rongji itu karena Hong Kong yang sudah ke Cina. Udah balik. Itu mengakibatkan Barat tidak punya lagi trading hub di Hong Kong. Sehingga ini yang bisa membuat dia melakukan plagiat, diberikan sanksi oleh WTO, tapi dia bisa survive. Karena kan di samping
Itu juga produsen konsumen terbesar juga di Cina. Dan hub ke Asia itu Hong Kong. Jadi kalau dia di sini ngeblok sama ya udah, karena Hong Kongnya udah di saya. Jadi kalau banyak jurnal ekonomi yang saya baca tuh sebenarnya kunci sukses dia, plagiat itu tidak bisa dikalahkan oleh sanksi WTO karena dia memang sudah menguasai kembali Hong Kong. Nah, Bang Pompi, kenapa saya cerita ini? Nah, tangan monetaris lain yang dilakukan oleh Rongji, dia mengkonsolidasikan yang namanya BUMN, badan usaha yang memang perusahaan. Nah, dia membentuklah di tahun 2003 di akhir masa jabatannya, kan setelah itu dia selesai reform Cina. Jadi terakhir reform Cina dalam masa kepemerintahan Rongji adalah dibentuknya badan pengelola BUMN holding, namanya SASAC. Isinya semua BUMN Cina, SASAC. Nah, BUMN ini dengan dikonsolidasikan satu di badan ini, cara berpikirnya monetaris, menerbitkan surat berharga. Surat berharga ini kemudian jadi operasi moneter dibeli oleh Bank of Central Public Bank of China. Kemudian kan ini yang dianggap kemudian oleh Alan Greenspan manipulasi mata uang. Karena dia memutar antara SASAC dan juga instrumen moneter di Public Bank of China, tapi dia juga menerapkan yang namanya capital control. Jadi kalau orang invest di Cina, uangnya nggak boleh kemana-mana. DHE lah kalau di kita. Karena kan ternyata seperti misalnya Disney, pabrik-pabrik brand barat, setelah melihat, oh yang plagiat kok bisa lebih murah ya, tapi barangnya masih oke juga. Nah akhirnya terjadi kan, yang namanya barat itu outsourcing pabriknya ke Cina, pemilik brand dia, milik merek. Itu kan the beauty of China yang banyak ditulis di jurnal-jurnal ekonomi. Jadi keberhasilan reform dia walaupun banyak researcher mengatakan ya karena dia pegang Hong Kong ya. Nah ini yang kemudian menjadi transmisi Cina sebesar sekarang. Malaysia juga hampir mirip sama Cina. Kenapa? Gini Bang Pompi, krisis moneter terjadi di Asia. Tapi yang tidak diikuti oleh krisis sosial, politik, tidak akan menjadi krisis ekonomi yang lebih besar. Yang menandatangani LOIMF itu adalah Indonesia dan Korea Selatan. Karena dua negara ini menjadi krisis ekonomi yang lebih besar. Mesti ngambil duit dari IMF. Malaysia, Mahathir, go to hell IMF. Dan dia pada waktu itu dalam posisi juga kuat secara politik. Tidak terjadi kebutuhan IMF. Mahathir juga hampir sama. Tahun 2002, holdingisasinya terjadi. Konsepnya hampir mirip sama Cina. Holding kan semua BUMN-nya, cuman kalau di Malaysia dia buat cluster. Jadi dia bilang BUMN ini kan ada fungsinya juga menyediakan barang publik. Ada fungsinya juga mengelola kekayaan alam dan sebagainya, kayak UUD 45 kita. Nah, dia kemudian membuat cluster antara corporate way sama public. Jadi public service sama public governance dan corporate governance. Untuk yang heavy di corporate governance, ya, dan kemudian terkait dengan public governance-nya kecil, ya komersil lah kalau kayak kita kayak Telkom kan jualan pulsa, jualan segala macam ya kan. Dia tuh ibaratnya lebih ke corporate, tapi public melayani barang publiknya sedikit. Ini semua digabungkan di holding yang namanya Hasanah. Tapi kalau misalnya dia tuh ada juga corporate-nya, tapi dia juga mengatasi barang publik. Tapi dia juga bisa ada laba. Kan salah satu ciri corporate itu kan laba. Ya, itu semua digabungkan di Petronas. Betul. Makanya kalau kayak di Malaysia kayak pupuk itu di Petronas. Gitu ya kan, segala macam itu di Petronas. Jadi mengatasi barang publik, petrochemicals, semua gitu, semua yang terkait dengan mengatasi barang publik, tapi dia bisa untung karena dia bisa jual juga di pasar, itu digabunginnya semua di Petronas. Jadi dan antaranya Malaysia itu bukan hanya Hasanah, kan sekarang banyak orang ngomong Hasanah gitu. Dan antaranya Malaysia itu ada dua, ada Petronas, ada Hasanah. Tapi kan kemudian juga ada yang kesisir dari clustering itu, yang cost center Bang Pompi. Peran corporate-nya tipis, tapi peran public service-nya besar. Misalnya Bulog ya harus menyediakan ini segala macam. Nah, yang subsidinya banyak lah ya. Subsidinya banyak. Nah, yang ini tetap bentuknya itu kalau di kita BLU, Badan Layanan Umum. Betul. Di bawah tetap di bawah Menteri Keuangan. Ini juga hampir sama dengan SASAC, ini selesai di tahun 2002-2003.
Nah, kemudian yang kayak Hasana segala macam, makanya kan modelnya one tier, ketua dewan pengawasnya itu ya Perdana Menteri, wakilnya Menteri Keuangan, gitu ya, di bawahnya nanti ada segala macam, ada executive board dan sebagainya. Nah, orang Bang Pompi selalu dikaburkan dengan pernyataan dan antara ini kayak Temasek. Kemudian kalau kita baca di publik juga mengatakan, ini lama-lama bisa kayak proyeknya Najib, 1 MDB. Menurut saya memang komunikasinya sangat buruk soal Danantara ini. Belum ada juru bicara juga kan? Yang ada juru bicara dengan yang menjelaskan gitu. Kan ini kan sebetulnya reform Asia. Kalau kita bicara gitu loh, reform Asia, dan it's very simple. Ketika Kementerian BUMN itu dijadikan korporasi super holding, namanya Danantara. Sesimpel itu gitu. Tapi mendaki-daki ke ngomong 300 triliun, uangnya begini, kan. Kemudian digabungkan lagi dengan konsep sovereign welfare fund gitu ya. Orang tidak mendapatkan penjelasan yang utuh gitu. Karena sebetulnya ada 2 anak pohon Bang Pompi kalau kita bicara tentang bagaimana mengelola investasi. Investasi yang kita kelola dalam bentuk badan usaha, itulah badan usaha, itulah super holding. Investasi portofolio. Saya ingin ngomong simpel aja. Dalam standar akuntansi keuangan, ya diatur 2 tentang jenis investasi. 1 investasi portofolio, 2 investasi pengendalian. Kalau investasi portofolio ini tidak ada intensi mengendalikan. Kalau intensi pengendalian itu akan mengkonsolidasikan laporan keuangan. Investasi portofolio ini apa? Misalnya, Bang Pompi pernah di BPJS. BPJS itu masuknya dalam SAK-nya, standar akuntansinya, ke standar akuntansi tentang investasi portofolio. Jadi artinya apa? BPJS Ketenagakerjaan, dana jaminan sosialnya itu, katakan saja dia bisa punya saham Telkom, katakan sampai 51%, tapi karena sifat dia investasi portofolio, dia tidak bisa mengkonsolidasikan laporan keuangan Telkom. Nah, orang terus bingung, seolah-olah SWF itu barang baru betul di kita. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu SWF, Bang Pompi. Itu SWF dalam artian dia bentuknya gitu ya. Saya ambil contoh deh, di Norwegia. Di Norwegia yang disebut dengan SWF-nya itu mengelola iuran pensiun. Iuran pensiun itu kemudian dikelola SWF dengan berbagai macam transaksi SWF-nya untuk membayar pensiun. Ya kan kayak kita juga. Di Venezuela mengelola laba minyak. Laba minyak dimasukin ke SWF-nya untuk menjamin pendidikan gratis, kesehatan dan sebagainya. Jadi kan inti dari SWF adalah sebuah uang portofolio yang diinvestasikan negara untuk menjamin welfare negaranya. Ya kan? Jadi barang baru betul juga enggak gitu. Kita punya SWF, ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, ada Taspen dan segala macam. Itu SWF juga. SWF juga gitu. Jadi dibuat mendakik-dakik, kan mendakik-dakik nggak karu-karuan gitu loh menurut saya. Nah oke lah. Nah sekarang 1 MDB-nya Najib yang banyak dicontohkan. Jadi lewat PHD4K ini, saya juga ingin memberi, kita boleh nggak setuju, tapi kita juga harus ada ilmunya maksud saya gitu. Nggak setuju dengan apa nih? Dengan konsep ini misalnya Danantara kita nggak percaya, tapi kita juga harus tahu juga konsepnya gitu. 1 MDB Najib itu dibentuk setelah dia selesai melakukan Malaysia selesai melakukan konsolidasi yang aku bilang tadi. 2 super holding, Petronas dan Hasana. Mulailah dia bergerak untuk mengelola dana tunai yang bisa dikelola dan kemudian akan memberikan untuk pembiayaan kesejahteraan. Jadi Najib itu sebetulnya membentuk kayak INA-nya kita. Ya kan, investment authority-nya kita yang kemarin dibentuk zaman Jokowi. Namanya 1 MDB. 1 MDB itu. Cina, Sasak, ya, itu mengkonsolidasikan semua badan usaha jadi super holding. Tahun 2008, setelah ngelihat Amerika crash dan Cina mendapatkan laba moneter yang besar, karena kalau dalam episode moneternya Cina tuh memang akhirnya memenangkan pertarungan dari kesalahan Greenspan menaikkan bunga di tahun 2004. Dia mendapat laba moneter yang besar di tahun 2008. Laba moneter yang besar di tahun 2008 ini dikeluarkan dari neracanya Bank Sentral Cina, dipakai untuk mendirikan yang namanya China Investment Corporation. Itulah SWF dia. Jadi kalau kita mau mengatakan 1 MDB samanya sama CIC.
Ya kan? Nah, 1 MDB gagal ya soal governance, itu soal governance-nya oke. Tapi kalau kita mengatakan Danantara ini 1 MDB, enggak. Gitu loh, karena Danantara juga mengkonsolidasikan badan usaha milik negara. Nah, kenapa ada argumentasi endingnya, kata Mulyaman Hadad, waktu kemarin dia masih ketua BPI Danantara ya, gitu kan. Endingnya itu kita tuh akan seperti Temasek. Di medsos rame, wah boro-boro kayak Temasek ini mah bakal kayak 1 MDB-nya Najib. Jadi maksudku tadi menjelaskan itu. Kalau kita lihat undang-undangnya, ini mohon maaf nih, sebenarnya kita harus klarifikasi juga. Saya udah cari juga Undang-Undang nomor 1 itu, termasuk juga yang dikatakan oleh Presiden Prabowo tentang peraturan pemerintah tata kelola. Tapi sampai saya tadi nyari, sampai kita mau syuting ini, di websitenya Seknek nggak ada. Saya tanya ke beberapa anggota DPR, ada yang bilang punya, ada yang bilang nggak tahu, gitu kan. Tapi saya pegang yang draft bersih, katanya. Saya anggap itu sajalah. Udah dikirim ke saya. Nah, udah saya kirim kan, itu sajalah. Karena ya susah juga kita gitu. Kemarin diumumkan, kita cari di mananya nggak ada. Jadi saya disclaimer dulu nih. Saya menggunakan draft bersih. Yang mungkin bisa artinya jadi draft pembahasan terakhir lah. Walaupun belum diundangkan. Belum diundangkan. Karena nyari yang diundangkan di website NEC nih belum ada. Nah, kalau saya lihat di draft bersih itu, memang bisnis modelnya kayak Temasek. Bisnis model ya. Jadi kalau Temasek, dia waktu 97 sampai dia jadi 2000 lah. Dia memang langsung mengkonsolidasikan 2 Temasek di atas, di bawahnya ada 2, 1 yang ngurusin SPF, 1 Temastek yang ngurusin badan usaha. Ini bisnis model yang ditiru oleh Danantara. Jadi konsolidasinya tuh langsung konsolidasi langsung gitu. Ya kan? Kalau kita bicara tadi Cina, bicara Malaysia, dia selesaikan dulu konsolidasi badan usaha, baru berikutnya dia buat lagi 1 PT yang khusus SPF. Nah, kalau Temasek tidak. Dia langsung membuat 1 Temasek Holding, yang kemudian di bawahnya ada yang SPF, ada yang operasional untuk badan usaha. Nah, dalam Undang-Undang Perubahan Ketiga BUMN, itu modelnya. Jadi ada BPI Danantara, dan pengelola investasi Danantara. Di bawahnya ada holding investasi, ini SPF. Di bawahnya ada holding operasional. Holding operasional ini apa? Kementerian BUMN yang jadi korporasi. Itu aja kita kalau mau simpel ngomong. Gak usah mendakik-dakik lah. Jadi biar orang mudah memahami. Makanya saya termasuk yang mengatakan, kalau sudah ada holding investasi, buat apa Menteri BUMN gitu. Nah ini kan juga kalau menurut saya akomodir kekuasaan aja gitu. Ya kan akomodir biar ada yang nggak mau kehilangan kerjaan juga gitu loh. Ini ya. Jadi kalau sebenarnya simpelnya kita cerita, begitu ada holding investasi, semua orang Kementerian BUMN, gampang cerita Bang Pompi, dan semua pekerjaan itu sebenarnya pindah ke sini. Itulah Sasak, Sasak lah terutama. Hasanah dan sebagainya. Itulah mereka pindah gitu. Ya kan? Nah, yang tentang, cuman kita langsung buat sama kayak si Temasek yang si holding investasi. Nah mungkin nanti ini ngambil INA, mungkin Taspen, ya. Kemudian asuransi-asuransi yang di BUMN ini nanti mungkin akan ke sini. Karena itu kan terkait transaksi portofolio semua. Nah, Bang Pompi, sampai di situ sebetulnya kita memahami Danantara ini ya secara ide, secara teknokrasi. Ini bukan ide baru. Ini juga dibahas oleh beberapa negara Asia, bahkan oleh Indonesia sendiri. Orde Baru terakhir, ini solusi di depan kurva untuk mengatasi persoalan fiskal APBN. Cina, Malaysia berhasil menggunakan ini. Berhasil bangkit lebih cepat dari krisis moneter. Dengan menggunakan energi monetaris yang disebut dengan membentuk holding seperti ini. Sehingga dia punya keleluasan membentuk surat berharga dan sebagainya. Indonesia gagal karena kita kena LWMF. Jadi kalau kita bicara, kita ini terlambat. Kalau Presiden Prabowo mengatakan, saya akan kejar koruptor kemanapun. Jurongji yang kita ceritakan di depan, dia nggak omong-omong tuh, dia buktikan. Minimal saya bisa ngelihat, kalau dia tidak mau ada korupsi, dia menciptakan sebuah badan negara, sebuah undang-undang yang pencegahan terhadap korupsi.
Pencegahan terhadap korupsi itu di teori manapun terkait dengan benturan kepentingan, transaksi benturan kepentingan. Kalau dia mengabaikan ini dan aspek penguatan negaranya dilepaskan, mohon maaf, mudah-mudahan dengan dengar kita dirubahlah. Perbaiki ya. Perbaikilah. Sebenarnya katakanlah ini tata kelolanya udah baik, terus kemudian juga konflik kepentingan nggak ada gitu ya. Ketika duitnya itu dapat itu untuk menjadikan ini jadi Robin Hood ekonomi itu sebenarnya implementasinya seperti apa sih? Nah, gini Bang Popi. Maksudnya kita lihat positif side-nya ya, untuk memberikan harapan dulu nih bahwa ini niatnya bagus, tapi di awalnya harus benar dulu gitu, gimana pun juga gitu, kira-kira gitu. Jadi gini, Sasak, Hasanah, ya itu tercipta konsolidasi ini 2002-2003. 2002-2003 itu terjadi siklus balik di pasar keuangan setelah krisis Asia, terutama dukungan Jepang untuk membuat Asia pulih. Jadi Jepang itu sejak tahun 99 dia membuat suku bunganya rendah, inflasinya rendah, yang dia tahan lama bahkan sampai sekarang. Tapi sekarang udah balik lagi ke 17 tahun, tapi belum balik ke angka tahun 2000, ya. Sehingga terjadilah likuiditas dari Jepang ini keluar ke Asia. Jadi artinya Sasak Hasanah ketika dia berdiri melakukan konsolidasi, dia berada di pasar yang juga basah. Ya Bang Bobi ya, dia basah sehingga ada standing buyer-nya lah dan sebagainya. Kita sekarang Danantara menghadapi posisi Jepang yang juga sekarang balik normalisasi neracanya. Angkanya belum balik ke angka interest-nya dia di tahun 2000, tapi udah balik ke angka 17 tahun lalu. Ya, Amerika Serikat sebagai rajanya uang beredar, ya. Kenapa Trump itu mengatakan sejak awal untuk melakukan mengusulkan PNS-nya untuk mengundurkan diri? Karena gini Bang Bobi, kalau Amerika Serikat ini defisit lagi fiskalnya, berarti Trump akan mengalami yang namanya government shutdown. Seperti juga dialami oleh Obama, dialami oleh Reagan. Nah, ketika government shutdown ini bahas dengan parlemen, naikin sellingnya, kayak kita ngomong tadi. Kalau di kita kan 3%. Dinaikin. Kalau dinaikin berarti QA lagi. Quantitative easing lagi. Jadi artinya si defisit ditambah, bank sentralnya, the Fed akan ngulurin lagi uang ke pasar karena kepentingan pemerintahnya. Trump ini kan mikirnya geopolitik gitu. Kalau misalnya pasar ini basah terus, kapan saya melakukan pertarungan geopolitiknya? Ya kan, terutama dengan Asia ini. Sisi lain sekutunya Jepang juga punya kebutuhan mengeringkan likuiditas. Jadi saya ingin memberikan perspektif bahwa dari sudut pandang itu, kita memulai Danantara di saat uang beredar di pasar keuangan global itu mengering. Ya kan? Karena Jepang, karena the Fed, karena Euro Central Bank. Satu-satunya yang memberikan kebijakan, kan kalau ini kebijakan kontraksi. Jadi artinya the Fed, Bank of Japan, Euro Central Bank, kebijakan kontraksi. Narik likuiditas, bukan ngasih likuiditas. Nah, satu-satunya yang memberikan pelonggaran likuiditas itu Bank Sentral Cina. Jadi uang beredar global itu dikuasai 4 ini, Bang. The Fed, Bank of Japan, Euro Central Bank, Public Bank of China. Ini yang disebut dengan Major Central Bank. Dialah yang menguasai uang beredar global. Di antara 4 ini, hanya Public Bank of China yang kebijakannya itu likuiditas yang longgar. Tapi persoalannya, Cina ini juga sekarang lagi mengatasi krisis properti dia. Jadi kebijakan krisis uang longgarnya ini lebih banyak diserap untuk kebutuhan dalam negeri, tidak akan bocor keluar. Karena dia juga lagi mengatasi yang di dalamnya. Jadi kalau menurut saya hitung-hitungan kalkulasi 2025 ini uang kering. Dan antara muncul. Kembali ke pertanyaan Bang Pompi soal Robin Hood tadi, memang seperti kita bahas di sini, tidak ada pilihan lain. Kita harus menghidupkan yang namanya uang domestik. Uang domestik kita ada di mana? Betul, DH ekspor yang dikeluarkan oleh Prabowo. Ya kalau situ pada ngerem, ya saya tarik aja duit saya, DH ekspor. Ya. Terus di mana lagi? Ya terkait dengan orang-orang kaya kita yang nyimpen duit di luar kan? Nah, orang kaya yang nyimpen duit di luar ini kan kalau dia orang baik-baik ya
tentu harus diyakinkan tentang governance-nya. Ya kalau orang bisnis baik lihat governance kayak gini, percaya nggak? Orang aja sekarang mulai ngomong tarik duit di bank, itu kan wujud-wujud ketidakpercayaan kan orang lihat, loh kok ini jadi kabir ya? Jadi kapitalis birokrat, karena kenapa? Jujur, komunikasinya ini tidak cukup meyakinkan untuk mengatakan bahwa ini dikelola dengan integriti. Jadi OJK saya baca tadi mengatakan dia menyanggah tidak ada ras di bank BUMN. Ya benar, karena bank BUMN itu penyimpan dana terbesarnya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dana pensiun BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN. Ya kan? Yang retailnya sedikit. Kalau tetangga sebelah nih, yang swasta, itu benar kalau nasabah yang ngambil itu ras, yang swasta. Tapi sebagai sebuah sinyal yang bergerak di kelompok kelas menengah, ini sinyal ketidakpercayaan kelas menengah loh terhadap integriti dan antara. Jadi menurut saya Pak Presiden juga jangan tipis kuping. Walaupun ini juga jangan dianggap remeh, nggak ada korasnya, tapi ini sinyal. Sinyal adanya ketidakpercayaan terhadap integriti dan antara. Jadi kalau menurut saya Bang Pompi, ya, kenapa orang khawatir terhadap Bank BUMN? Oke? Sekarang kita ngomong dulu deh yang holding operasional. Ya. Holding operasional kata Pak Prabowo 14,7 ribu triliun. Saya nggak tahu ya, kalau yang saya lihat dari konsolidasi laporan keuangan BUMN yang ada di web Kementerian BUMN adanya sampai 2023. Ya. 2024 nggak tahu. Di situ sih balance sheet-nya nilainya 10.500 triliun. Gitu ya. Nah, dari balance sheet 10.500 triliun itu kalau saya lihat laba ditahannya, jadi laba ditahannya itu sekitar 1.200 triliun. Dari 1.200 triliun itu dalam neraca konsolidasinya yang disimpan di kas, setara kas itu sekitar 700-an lah, 600 cash, setara kasnya itu ada sekitar 200 sekian, 800, ada piutang ke pemerintah, subsidi dan sebagainya, itu masih ada tuh ya? Masih. Dan ada kemarin kita bahas itu ya. Dan ada piutang usaha. Jadi saya mau bilang uang cash yang ada benar-benar dalam BUMN itu 600 yang betul-betul cash. Ya kan? Kenapa orang ngomongnya ke perbankan? Ya. Karena Bang Pompi yang punya laba ditahan yang belum dialokasikan itu yang gede itu bank. BRI. BRI itu bank BUMN penyumbang laba terbesar itu BRI. Dividen payout-nya sekitar 30%, 40%. Berarti 60% masuk ke saldo laba ditahan. Bank Mandiri, BNI. Nah, jadi ketika kita ngomong duitnya di mana gitu kan. Duitnya di mana tuh kan di laba ditahan yang belum dialokasikan. Tapi kalau kita lihat di bank, laba ditahan ini kemudian sama dia tidak semua ditaruh dalam cash. Sebagian kan dia taruh dalam setara cash. Dalam bentuk surat utang negara yang menopang Sun juga. Nah, artinya Bang Pompi, kalau kita bicara juga tentang transaksi antar afiliasi di dalam badan dan antara, misalnya saja ngeluarin obligasi, tapi transaksinya transaksi internal, yang beli anak usahanya yang perbankan, ya kan? Nah, perbankan bilang, tapi saya berarti kan pemegang sahamnya dalam hal ini BPI dan Antara. Memutuskan laba ditahan yang dalam rules masa lalu belum dialokasikan, sekarang saya alokasikan. Alokasikannya adalah membeli obligasi ini. Oke? Dia akan bilang, oh berarti kalau gitu saya harus melepas Sun. Karena kan yang real cash-nya kan tidak sebesar itu. Ya kan? Nah, ini kan juga akan jadi persoalan. Makanya kan selalu model dan antara ini, model monetaris ini selalu ada swap-nya dengan Bank Sentral. Ini yang kemudian Sun-nya dilepas ke BI misalnya. Atau dilepas ke saldo anggaran lebihnya Departemen Keuangan. Sehingga tidak mengganggu pasar surat utangnya. Nah, dia kemudian menyerap ini. Nah, kenapa orang timbul ketidakpercayaan? Kalau misalnya ini gagal di salah satu putaran ini, Bang Pompi. Ini kan teorinya velocity of money. Quantitative easing ini. Jadi ini tuh sebenarnya Indonesia ingin memulai model quantitative easing sebetulnya. Tapi kita bukan Amerika gitu. Kalau Amerika kan ya dia memang ruling currency ya. Jepang juga
bagian dari sekutunya Amerika dalam SDRMF. Nah, kalau velocity of money-nya ini dibuat seset gitu, kan permainan high risk, high return kan. Kalau dia gitu gagal, maka yang kena duluan bank sentral dan perbankan. Ya, kita harus melihat juga tidak semua harus cerita enaknya. Iya. Ini ada resiko juga gitu. Selalu rumusnya itu selalu sama, high risk, high return. Nah, berarti kan resiko yang besar ini diatasi oleh apa? Ini yang mengakibatkan resiko yang besar kalau kita bersatu sebagai sebuah bangsa, kita percaya mungkin tidak akan terjadi. Aku ambil contoh gini, Pak Popi. Orang dulu kita pernah mengatakan melakukan redenominasi kan, rupiah. Ya. Jadi 1000 ya, potong 0,3. Ya. Di banyak kisah sukses tentang redenominasi yang kita lihat, ada negara di luar yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Yang berhasil itu apa? Yang pemerintahannya itu berhasil membuat bangsanya bersatu. Jadi, ini 1000 ya, sekarang jadi 1. Kita sama ya persepsinya, 1000 yang dulu adalah 1. Ini negara-negara yang berhasil menerapkan redenominasi. Tapi negara yang gagal apa? Ini 1000 ya, ini 1 ya. Nggak berhasil gitu. Orang yang tadinya punya 1, ini dulu 1000 gitu. Nah, akhirnya malah gagal, malah jadi inflasi yang besar gitu kan. Dari konsep berpikir tentang riset ini kan pernah dilakukan juga oleh BI Institute kan tentang redenominasi gitu. Kalau kita buka di webnya gitu loh. Bahwa negara yang berhasil itu negara yang bisa menyatukan persepsinya. Pemerintahnya kompak, bank sentralnya kompak, rakyatnya juga kompak gitu, sama-sama bahwa kompak 1000 jadi 1 tuh benar-benar 1000 jadi 1 gitu loh. Jadi kan kenapa sulit dieksekusi kan memang yang susah menyamakan persepsi. Artinya aku mau ngomong gini Bang Pompi. Kalau kita semua trust, 100% bangsa ini trust dan antara ini adalah konsolidasi modal nasional, kebersatuan kita sebagai sebuah bangsa untuk memenangkan pertarungan, dengan persepsi yang sama, velocity of money mungkin bisa kita atasi. Dengan partisipasi kita masing-masing gitu. Ada yang mulai ngeluarin duitnya. Kan kepercayaan kan? Tapi kalau kita sudah beda-beda persepsi kayak gini, berat ya? Berat. Ya saya ingin membawa ke dalam alam pikir rasional aja. Jadi artinya, Danantara sudah dibentuk, oke, ahlan wa sahlan, selamat datang, kan gitu loh. Tapi ini ada catatan yang bisa, jangan dianggap remeh orang yang mengatakan bahwa ini ada distrust di sini. Ya, jangan sampai nanti kita bilang, nah kan udah pernah gue bilangin dong. Jadi maksud saya, kita ini apalah, kita ini kan cuman bisa bicara aja kan gitu. Tapi maksud saya, sinyal tentang orang ngambil uang di bank, sinyal tentang integriti, harus dijawab sama pemerintah. Kenapa? Karena kita harus bersatu sebagai bangsa. Kalau kita tidak bersatu sebagai bangsa, ini barang gagal. Dimulai dengan komunikasi yang bisa menyatukan. Iya, bersatu dengan bangsa itu kan gini Bang Popi. Kalau nerbitin sekuritisasi, belanjanya itu buat apa sih? Nah, itu kan pertanyaan saya tadi. Sama juga dengan kritik kita terhadap APBN. Belanja di masa lalu ini apa? Kok sampai sekarang akhirnya malah defisit gak ketulungan. Sama juga ketika kita bicara Danantara. Danantara besok belanjanya apa? Kalau belanjanya cuma arisan oligarki. Bukan Robin Hood dong itu mah. Ini Bang Pompi. Itu Sheriff of Nottingham bukan. Saya baca ya di World Government Forum yang di Dubai. Prabowo kan sudah mengatakan juga tentang Danantara ini di situ. Dan dia mengatakan dia punya proyek. Yang waktu diwawancara itu ya. Dia punya proyek strategis nasional. Ke hal-hal yang canggih segala macam. Pertanyaan saya, kalau bicara PSN, ini PSN era Jokowi apa PSN era Prabowo nih? Belum ada kan sebenarnya. Belum ada. Nah, kalau keberlanjutan PSN era Jokowi, PIK 2 itu juga PSN. Jadi kalau misalnya nanti Danantara ngeluarin untuk PIK 2 karena alasan PSN, waduh come on. Gitu loh. Rame lagi tuh. Ya kan, come on gitu loh. Dalam artian kan orang juga akan menganggap bahwa, oh ini bukan bagian dari permainan saya, ini mah permainan dia kan gitu loh. Arisan oligarki lagi. Arisan oligarki. Jadi menurut saya, ini harus clear betul. Tata kelola bukan soal berlapis-lapis, bukan soal ngundang Tony Blair. Yang bagus itu sebenarnya diapain dananya nanti? Menurut saya transformasi pertanian, Bang. Karena sekarang gini loh, kita tuh nginjek bumi aja. Iya. Tapi Menteri Pertanian cukup bisa diandalkan atau titipan juga oligarki jangan-jangan? Sama, jangan ya. Tapi gini loh, maksud saya gini loh. Kita lihat deh, ya demografi kita tentang ketenaga kerjaan. Ya, kita itu
di 64 ya, 64 atau 58% lah. Iya. Profil kita itu nggak lulus SMP, Mas Popi. Oh iya, betul. Jadi, kemudian kalau kita lihat lagi demografinya, kebanyakan itu rural. Iya. Ya kan? Berarti kan kita harus menciptakan lapangan kerja di level ini. rural, iya, rural area. Orang selalu bilang, ini harus diciptakan dengan menciptakan manufaktur industrialisasi. Itu kan? Tapi yang dibahas tuh misalnya PSN tentang digital lah, segala macam, kejauhan menurut saya. Hilirisasi kan? Ya hilirisasi, oke lah. Tapi gini loh, aku simpel aja Bang Pompi. Aku nggak bosan-bosan. Di tempat Bang Pompi ini kita pernah ngomong, di yang lain juga. Saya ngomong, kita belajar dari Vietnam deh. Iya, iya. Duren. Simpel gitu loh. Jadi artinya Vietnam makan duren. Duren. Jadi kalau misalnya sekarang Bang Pompi dan Antara besok nggak usah mendakik hal-hal yang terlalu canggih-canggih, ngeluarin sekuritisasi kebun duren misalnya. Iya. Ya kan? Kita subur kan? Karena pemerintah kemudian mengerjakan penyiapan lahannya, memberikan advokasi petani, branding durennya. Saya rasa kita berdua juga mau beli. Ya kalau duren mau. Iya kan mau beli gitu. Iya. Tapi kalau apalagi misalnya dikasih mau. Mau beli gitu. Tapi kalau ngomongnya apa hal-hal yang besar untuk PSN-nya PIK 2 lah. Kita juga nggak punya di PIK 2 gitu loh. Jadi maksud saya tugas pemerintahan Bang Pompi dalam hal belanja, pemerintah itu kan harus punya kebijakan yang memastikan antar kelas bertransaksi, bukan perang kelas. Nah, artinya kelas atas belanja ke kelas menengah belanja ke kelas bawah, bukan perang kelas. Kelas menengah nggak percaya sama kelas atas karena kelas atasnya sibuk sendiri. Enak-enak sendiri ya. Enak-enak sendiri perang kelas bawahnya kemudian mulai meronta-ronta karena udah nggak kebagian lagi bansos. That's a good point. Jadi tugasnya dan antara ini kan harus menciptakan transaksi antar kelas. Nah kalau kita udah bicara kayak gini, kan sebetulnya berarti kan butuh teknokrat, Pak. Bukan orang yang biasa ketemu sama investor saham. Ya saya nggak meremehkan yang sekarang ditunjuk ya, tapi kan menurut saya berdasarkan jejak rekamnya pemain di bursa saham, bukan pemain bursa saham yang goreng nggak? Nah itu kan pemain bursa saham. Ada insider trading nggak? Ya ini kan satu generasi sama kita juga mereka ya Bang Pompi. Dulu kan kalau kita ingat ya, kita waktu SMA kuliah sama juga mereka masih kuliah SMA kan. Kita nonton film Pretty Woman, kita ngelihat si Richard Gere. Oh iya tuh. Waduh, beli perusahaan. Louis siapa namanya? Louis siapa ya, gitu ya. beli perusahaan, jual perusahaan. Dipecah-pecah dulu. Itu kan menjadi banyak Indonesian Dream kan gitu. Jadi artinya wah kalau saya bisa kayak gitu hebat gitu kan. Nah, terus juga kita nonton film Catatan Si Boy, udah ganteng, ceweknya cakep, soleh kan gitu loh. Jadi ini gitu loh. Ini kan generasi yang soleh nggak pacaran sebenarnya. Iya kan? Jadi artinya generasi kita ini gitu kan. Generasi yang punya halusinasi seperti itu. Iya. Sehingga akhirnya yang dikatakan orang hebat itu kalau dia sudah networkingnya Wall Street, kenal Tony Blair gitu loh. Oh, ada yang kenal emang? Oh iya kan dia bilang mau bawa Tony Blair. Tony Blair mau dibawa? Bawa aja Dewan Pengawas katanya di Danantara. Karena udah swasta ya? Iya. Oh, jadi bisa dong asing. Ya kalau mau bawa Tony Blair, kenapa nggak bawa Obama yang pernah makan nasi goreng di Menteng? Gitu loh, yang pernah di Indonesia. Bisa bahasa Indonesia lagi. Jadi menurut saya udah yang enggak aja gitu loh. Apa hubungan Tony Blair dibawa? Ya katanya punya networking di luar dan sebagainya. Jadi pemahaman kita tuh kayak bukan ada melindungi siapa gitu, nggak ada. Jadi mohon maaf gitu. Ya pastilah ada itunya. Pasti ada ada deal-dealnya kita nggak tahu ya. Nanti bisa kita cari lah koneksi bisnisnya apa sebetulnya. Tapi intinya adalah cara berpikirnya itu hanya sebatas pragmatis. Nyari uang, jual saham. Padahal ini harus konsep mempersatukan bangsa ini. Artinya kan konsolidasi modal nasional. Ketika konsolidasi modal nasional dilakukan, belanjanya pun terkait transaksi semua kelas. Semua orang merasa memiliki. Sehingga semua orang ingin berpartisipasi. Kalau yang terjadi sekarang kan orang mulai bertanya, ini mainan siapa ya? Jadi menurut saya Pak Prabowo gitu, tolonglah. Jangan sampai Pak Presiden Prabowo yang kita kenal selalu mengatakan saya paling tidak suka dengan neolib. Jangan sampai juga akhirnya negeri ini menjadi neolib justru di saat Bapak memimpin. Sebagai rakyat suka tidak suka Bapak Presiden, milih tidak milih Bapak Presiden. Krisis biayanya akan lebih mahal Pak Presiden. Jadi saya sebagai rakyat berharap Pak Presiden bisa memimpin soft power
memimpin persatuan bangsa ini. Ya kan? Kalau Cina bisa berhasil dengan reform oleh Zhu Rongzi lewat Sasaknya, Malaysia bisa berhasil reform dengan Hasanah dan Petronas, Singapura dengan Temasek. Itu semua karena mereka berhasil mempersatukan bangsanya. Bahwa ini terkait dengan modal nasional yang kita kelola sama-sama, penguatan negara, state capitalism, yang kita pakai untuk transaksi antar kelas. Jadi mohon Pak Presiden menghentikan sinyal-sinyal pelemahan negara di Danantara, karena asalnya pun aset negara. Itu saja Bang Popi. Luar biasa ini. Saya nggak pernah ngeraguin lah idealismenya Bung Yanuar ini. Karena kita kan orang-orang idealis. karena nggak punya kepentingan apa-apa. Iya kan gitu. Waduh, ini nggak kerasa nih, waktu juga yang membatasi. Tenang, nanti ada SKS berikutnya. Kita sambung lagi di jilid berikutnya. Kan Kim aja ada jilid 1, ada kabinet itu ada jilid 1, ada jilid 2. Nah, kita juga nanti ada jilid-jilid terusnya. Terima kasih ya Bung Yanuar di sini, dan luar biasa sekali nih apa yang dibahas, membuat kita lebih cerdas dan lebih paham lah tentang bagaimana sih melihat apa yang namanya daya Anagata Nusantara atau Danantara ini. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia Sobat Forum. Tadi sudah kita bahas bagaimana basis daripada kinerja ataupun rencana kerjanya mungkin ya, belum jadi kinerja, yang namanya BPI Danantara, yang undang-undangnya isunya sudah ada tapi belum diumumkan, belum dipublish, berarti belum terundangkan. Jadi kita masih menunggu itu. Dan tentunya kita berharap masih ada catatan-catatan yang memang harus diperbaiki, dan bukan hal yang kecil gitu. Itu justru sangat-sangat esensial dan basis daripada bagaimana menimbulkan satu kepercayaan publik yang tinggi terhadap basis integritasnya lembaga ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa disadari, dan pesan disampaikan oleh Bung Yanuar tadi kepada Pak Presiden langsung, Presiden Pak Prabowo, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mendengarkan ini dan bisa menyadari bahwa tadi namanya krisis itu nanti biaya sangat mahal, dan mudah-mudahan kita bisa menghindari itu semua. Kita selalu berharap bahwa Indonesia menjadi lebih baik dan terus membaik dan menjadi jaya ke depan tentunya, siapapun yang memimpin, dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi satu basis langkah ya bagi majunya Indonesia ke depan. Nah, saya Pompida Hidayatullah undur diri karena waktu juga yang membatasi kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro.